Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama dalam ibadah online kita. Kita sangat bersyukur atas penyertaan, atas pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Semua ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita. Baik, pagi hari ini saya akan membawa kita kembali kepada kitab kita tahun ini, yaitu kitab Roma. Saya 3 minggu yang lalu sudah khotbah pasal yang ke-7 mengenai hukum Taurat dan orang Kristen. Dan pada hari ini saya akan kembali membawa kita dalam pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Tema gereja kita itu hidup dalam kebenaran. Baik, mari kita melihat kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Mari lihat kitab saudara dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membaca di sini dengan suara yang kedengaran. Jemaat Tuhan boleh mengiringi dalam pembacaan saya bersama. Ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa mohon Roh Kudus-Mu mengambil tempat dalam setiap pribadi kami, menjadi guru agung, menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami dimengerti oleh kebenaran firman-Mu ini. Dan hamba menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu agar dipimpin oleh Roh-Mu saja untuk mengajar kami akan kebenaran ini. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.
Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa kita belajar firman Tuhan ini daripada kitab Roma ini, yaitu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam pembacaan kita tadi adalah kita belajar mengenai bagaimana Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana kedagingan atau sifat dunia menghalang Roh Kudus mengambil tempat dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 bahagian yang saya ingin kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini adalah hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kita harus menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, ya, bagian yang pertama adalah setiap orang, setiap pribadi, dia harus menerima atau percaya Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada jalan singkat, tidak ada jalan shortcut untuk kita menerima, untuk kita dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Satu-satunya cara untuk kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan adalah kita harus menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, kita lihat ayat 8, pasal 8 tadi, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai daging karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Dalam bahagian ini berbicara bahwa bagaimana Roh Kudus itu mengambil tempat dalam kehidupan kita adalah apabila Yesus, anak Allah, karena dia katakan sana, Allah telah mengutus anaknya sendiri dalam bentuk daging supaya dia menggenapi, dia memenuhi syarat yang telah Tuhan minta, yang telah Allah minta, supaya di dalam dia setiap orang yang percaya kepada dia akan menerima Roh Kudus Tuhan itu. Ini ayat dengan jelas. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Saudara, dalam bagian yang pertama ini, apa yang kita mau pelajari bersama adalah bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Adalah apabila kita secara pribadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Dia yang diutus oleh Bapa, hanya Dia yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dan peranan Roh Kudus itu hanya menguasai kita, memimpin kita apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingin mengimbau kita, mengimbas kepada kita semua pada pagi hari ini yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mengingat bahagian ini. Saya mau kita menyadari betapa indah, betapa mulia pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau kita mengingati perkara ini supaya kita rindu selalu, supaya kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sampai hari ini. Nah, saudara, saya ingin membawa kita mengimbas kembali. Nah, Roh Kudus hanya menguasai kita di saat kita menerima Yesus.
Bisa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ingin membawa kita kembali mengimbau kenangan masa lalu kita, bagaimana kita menerima Yesus. Nah, saya bawa kita secara singkat. Pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada umur sekitar 17 tahun. Pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, secara singkat latar belakang saya, hidup saya tidak ada kedamaian. Hidup saya tidak ada sukacita. Karena keadaan keluarga yang rosak, yang hancur, yang punya masalah yang banyak. Sehingga saya lahir dalam keluarga yang hancur, yang rosak, yang tidak ada damai sejahtera. Tapi saudara, pada waktu saya menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya telah dipenuhi, saya telah dikuasai, dan Roh Kudus mulai memimpin hidup saya. Pada waktu itu saya merasakan hidup saya mengalami ketenangan yang sangat luar biasa, sukacita yang begitu indah dalam kehidupan saya. Saya mengalami ketenangan dalam diri saya yang begitu indah, yang selama ini saya tidak pernah miliki, yang selama ini saya tidak pernah nikmati dalam kehidupan saya. Karena sebelum itu saya tidak mengenal Tuhan, maka saya tidak menikmati kedamaian itu. Tapi setelah saya mengaku Yesus pada waktu itu, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya membuat pengakuan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menjemput Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan saya mulai hari ini. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan saya. Pada waktu saya membuat itu, saudara, Roh Kudus memenuhi saya. Roh Kudus menguasai saya. Ketenangan surgawi memenuhi hidup saya. Saya tidak dapat mengurai dengan kata-kata. Tapi bagi saudara yang ada dimanapun berada, saudara boleh merasakan, boleh mengingat kembali akan kuasa yang sama dalam hidup saudara. Di saat Anda mengaku Yesus, ketenangan surgawi memenuhi hidup saudara. Kedamaian yang dari surga memenuhi saudara. Sukacita yang dari surga memenuhi saudara. Kesembuhan terjadi dalam hidup batin saudara. Perlepasan terjadi dalam hidup saudara. Terlepas daripada roh-roh dunia, daripada segala kejahatan. Sehingga itulah kedamaian mengambil tempat dalam hidup saudara. Dan pada pagi hari ini, saya ingin saudara, bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, yaitu kita menerima Dia, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara, kita teruskan hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Karena kita mau mengalami kedamaian, sukacita surga itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Ia tidak berhenti, saudara. Ia akan terus mengalir. Karena itu janji Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari bersama, bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Yang kedua adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Apakah maksudnya penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus? Ini sangat penting. Dengar baik-baik. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Roh Kudus memenuhi kita. Kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami ketenangan. Saudara, bagaimana itu mulai terus mengalir memenuhi kita? Yang kedua ini sangat penting. Kita mesti memberikan hidup kita kepada Roh Kudus Tuhan sepenuhnya. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus Tuhan, itulah kita tidak mengalami ketenangan itu terus, tidak mengalami sukacita itu terus dalam kehidupan kita, tidak mengalami kedamaian itu terus dalam kehidupan kita. Yang kedua ini sangat penting. Bagaimana kita dikuasai dan juga dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bagaimana sukacita itu, bagaimana damai sejahtera itu, bagaimana ketenangan itu terus menguasai kita. Yang kedua adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus Tuhan. Apakah maksudnya itu? Ayat 5 hingga ayat yang ke-14 saya akan baca bersama dan kamu iringi dalam pembacaan ini. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas saudara? Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Saya akan jelaskan nanti ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi, sebab jika kamu hidup dalam daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, bagian kedua, penyerahan diri sepenuhnya kepada pimpinan, kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus adalah penting. Dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-14, saya tadi telah membaca kepada kita, menjelaskan tentang dua bahagian yaitu dipimpin oleh Roh Allah dan dipimpin oleh kedagingan, manusia lama kita. Nah, bagaimana kita mau dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus? Penyerahan diri. Apa itu penyerahan diri? Ini maksudnya kita harus takluk kepada pimpinan Roh Kudus, takluk kepada Roh Allah. Kita mesti memberikan hidup kita kepada pimpinan Roh Allah. Jika selama ini, sebelum kita menerima Yesus, saya dan saudara, kita hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam dosa, dikuasai oleh roh-roh jahat, dikuasai oleh keinginan daging. Seperti tadi itu yang kita baca ayat ini. Apabila kita hidup di dalam semua ini, kehidupan kita itu tidak baik. Betul saudara? Kehidupan kita itu tidak bagus. Kita dipimpin melakukan hal-hal yang jahat. Kita dipimpin melakukan hal-hal yang buruk. Kita akan dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan yang tidak bagus dalam kehidupan kita. Karena itu kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita pasti tidak bagus, saudara. Kita pasti membuat hal-hal yang tidak baik karena kita hidup dalam manusia yang lama. Tetapi apa yang saya ingin bawa kita pada pagi hari ini, penyerahan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus adalah mengenai peralihan pribadi kita yang tidak lagi dikuasai atau dipimpin oleh kedagingan, tetapi mulai memberi diri ditakluk oleh kuasa Roh Kudus dalam hidupan kita. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Banyak orang Kristen yang belum memahami hal ini. Dan saya ingin membawa kita untuk mengerti. Supaya bagaimana sukacita, damai sejahtera, ketenangan surgawi yang pertama kita alami terus mengalir dari depan kita. Ini sangat penting. Yaitu kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Apakah hal ini? Apakah yang dimaksudkan di sini?
Yang dimaksudkan di sini, marilah mulai hari ini. Marilah mulai hari ini hidup kita, setiap pribadi kita, memberi hidup kita hanya dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hanya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Karena apabila kita tidak dikuasai atau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, maka yang daging menguasai kita, yang lama menguasai kita, maka kita tidak dapat melakukan atau kita tidak dapat hidup di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Jadi itu sebabnya hidup kita tidak dapat melakukan yang baik. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi, saya ingin bagi contoh bagaimana perahu dapat sampai ke destinasinya kalau ada dua kemudi. Kalau ada dua kemudi, perahu itu tidak akan dapat sampai ke destinasinya. Kenapa? Sebab dia akan bertentangan. Karena ada dua pemimpin dia. Kalau hidup kita mau mengalami sukacita, damai sejahtera Allah, kedamaian, ketenangan, tapi kita juga memberi hidup kita dipimpin oleh kedagingan, oleh manusia lama kita, pasti terjadi pergolakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tahu, kenapa saya mau kedamaian, saya mau sukacita, tapi yang lain yang berlaku. Kenapa? Sebab kita masih membiarkan hidup kita dikuasai oleh kehidupan yang lama. Adakah bagian ini sukar untuk dimengerti? Bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan? Ini penting. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Serahkanlah diri kita setiap hari. Paulus katakan, hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari apabila kita bangun, izinkan Roh Kudus Tuhan memenuhi kita. Bagaimana Roh Kudus Tuhan memenuhi kita? Melalui kita membaca firman Tuhan dan menjemput Dia. Roh Kudus, mari ambil tempat dalam kehidupan saya, pimpin saya untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran, supaya saya dapat memuliakan Tuhan dalam hidup saya sepanjang hari ini. Roh Kudus Tuhan, pimpin saya supaya saya dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam kasih-Mu, sukacita-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Penguasaan diri ada pada saya. Karena apabila kita dikuasai Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan memberi kita kesanggupan, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Karena kita memberi hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, tidak ada jalan shortcut, jalan singkat, jalan pendek untuk kita terus mengalami sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ketenangan dari Tuhan dalam hidup kita. Satu-satunya cara adalah kita mesti setiap hari, setiap saat memberi hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga apabila Roh Kudus Tuhan memenuhi kita, kita akan mengalami sekali lagi kedamaian dan sukacita itu memenuhi hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saya jemput saudara pada pagi hari ini. Mari izinkan hidup kita sekali lagi, serahkan hidup kita sekali lagi kepada pribadi Roh Kudus Tuhan yang menguasai dan memimpin kita. Bagian yang ketiga, bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus taklukkan halangan-halangan yang menghambat kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita harus taklukkan halangan-halangan yang menghambat kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, saya baca sekali lagi ayat ini, ayat 5 hingga ayat yang ke-17, supaya kita dapat dibawa untuk mengerti apakah halangan, apakah yang kita perlu taklukkan supaya kita dapat terus dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Apakah yang menghambat kita, saudara? Ayat 5, sebab mereka yang hidup
hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, dalam bagian ini kita telah membaca bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Yang ketiga, kita harus taklukkan halangan-halangan yang menghambat kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita harus taklukkan. Apa taklukkan? Maksudnya di sini kita harus mematikan keinginan-keinginan daging yang boleh menghambat Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menghambat Roh Kudus Tuhan mengambil tempat dalam kehidupan kita. Apakah kalau kita dibaca di sini tadi, banyak halangan atau rintangan yang menghambat kita untuk Roh Kudus menguasai dan memimpin kita. Nah, ini sangat penting saudara. Kita rindu, kita selalu mau mengalami sukacita. Kita mau selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kedamaian dari surgawi. Tapi kita tidak mau memberi hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, tapi kita membiarkan hidup kita ditakluk oleh sifat lama, oleh keinginan daging, oleh keinginan-keinginan yang lain, oleh kesombongan, keangkuhan hidup kita. Sehingga apa yang berlaku? Hidup kita merasa kacau, merasa seperti tidak ada arah tuju. Kita orang percaya tapi seperti tidak ada kedamaian dan ketenangan. Kenapa begitu terjadi? Kenapa itu boleh terjadi? Satu-satunya sebab karena ini saudara, kamu tidak dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Satu hal yang menjadi masalahnya adalah kita membiarkan hidup lama kita menguasai hidup kita. Kita membiarkan kesombongan menguasai hidup kita. Kita membiarkan kekerasan hati kita menguasai hidup kita. Kita membiarkan saudara hal-hal yang duniawi memenuhi dan menguasai hidup kita. Apabila hal-hal duniawi ini menguasai tinggal dalam kehidupan kita, sekali lagi saya katakan, walaupun kita orang percaya, tapi kalau kita mengizinkan hal-hal duniawi sekali lagi mengambil tempat dalam kehidupan kita, kita tidak dapat merasakan, kita tidak dapat mengalami kedamaian surgawi. Karena sekali lagi kamu membiarkan hidup kamu diperbudakkan oleh daging, oleh dunia ini, sehingga kamu merasa kacau, tidak ada kedamaian dan tidak ada ketenangan, karena Roh Allah tidak ada di dalam kamu. Pagi hari ini
Saudara yang dikasihi, bagaimana kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan adalah kita harus menaklukkan semua hambatan-hambatan, semua halangan-halangan yang menghalang Roh Kudus Tuhan menguasai dan memimpin hidup kita. Apakah halangan-halangan itu? Apakah hambatan-hambatan itu? Sekali lagi saya katakan tadi, yaitu dunia ini, keinginan dunia ini, hawa nafsu, kemarahan, pesta pora, kemabukan, kebencian, dendam, pencitraan, roh pemecah, pergaduhan. Ada banyak lagi. Paulus menjelaskan dalam beberapa suratnya yang memberitahukan orang yang hidup dalam kedagingan ini, mereka tidak akan dapat menikmati kerajaan surga. Mereka tidak dapat memiliki kerajaan surga. Kenapa? Sebab tidak ada roh Allah di dalam mereka. Pagi hari ini saya rindu saudara, supaya kita sekali lagi dipenuhi, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Saya rindu supaya kita terus mengalami kemerdekaan, kedamaian, mengalami sukacita dan sejahtera, ketenangan yang telah Tuhan Yesus bagi itu dalam hidup saudara, terus mengalir memenuhi hidup saudara. Saya rindu semua kita mengalaminya. Saya rindu semua kita menghidupi, karena Tuhan sudah membayarnya. Tuhan katakan dari awal lagi, Dia sudah membayarnya. Dia sudah membayar dosa kita. Dia sudah mati untuk dosa kita. Dosa telah dikalahkan, dipatahkan. Mari saudara, mari kita buang kehidupan lama. Mari kita taklukkan hidup kita kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jangan lagi membiarkan hidup kita dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh kejahatan ini. Mari kita jangan lagi dipimpin olehnya. Beralihlah kepada pimpinan Roh Allah. Beralihlah dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup kita sekali lagi mengalami sukacita surga dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merenungkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Adakah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini benar atau sungguh-sungguh sudah memberi hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus telah menang untuk kita. Dia telah memberikan damai, Dia telah memberikan sukacita, Dia telah memberikan pelepasan, Dia telah memberikan kesembuhan buat saudara. Dan Dia mau itu kita alami dan hidupi dan rasakan sampai kita bertemu Dia sekali lagi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Tapi bagaimana itu boleh berlaku? Tuhan katakan kita harus hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Harapan untuk kita pada pagi hari ini, marilah kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Artinya kita menjemput Roh Kudus Tuhan tinggal setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan kedagingan, jangan izinkan dosa, jangan izinkan hidup lama. Jangan izinkan segala kejahatan kembali menguasai hidup kita. Tapi izinkan, jemputlah Roh Kudus setiap hari dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Kita sambut firman Tuhan ini pada pagi hari. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami telah pelajari bersama pada pagi hari ini, yang mengajar kami supaya kami dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Supaya apabila kami dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, kami
terus dan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami terus tetap menikmati, merasakan kedamaian, sukacita Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami terus menikmati kemenangan, hidup dalam kemenangan karena kami dipimpin oleh Roh Allah. Bapa, jamah kami sekali lagi pada pagi hari ini. Jamah kami sekali lagi pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami supaya membawa kami kembali untuk dipimpin, untuk dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, supaya hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dunia, oleh kejahatan, tapi dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin.